Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait laporan Project Based Learning kami pada mata kuliah Manajemen Keuangan yang berjudul Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja pada PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak. Dengan saya Margareta Burginting dan teman saya nantinya Sriningsih Sagala. Pada laporan kami kali ini akan berisikan bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, metode penelitian. Lalu pada bab 2, pembahasan yang terdiri dari studi kasus, analisis, dan pembahasan. Yang ketiga, ada penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Lalu ada daftar pustaka. Bab pertama, pendahuluan latar belakang. Laporan neraca menginformasikan tentang posisi keuangan yang terdiri dari harta, uang, dan modal pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi menginformasikan pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang bersangkutan selama periode waktu tertentu. Perusahaan harus mampu menavigasi perubahan-perubahan ini dengan bijaksana, termasuk dalam mengelola sumber modal mereka. Lalu selanjutnya itu ada tujuan makalah. Tujuan kami dalam pembuatan makalah ini yang pertama menganalisis sumber modal yang tersedia di sini. Sumber modal yang kami maksud yang tersedia bagi perusahaan termasuk utang, ekuitas, dan laba ditahan. Yang kedua, peran sumber modal bagi perusahaan yang akan menjelaskan bagaimana perusahaan mendukung kegiatan operasional pada saat terjadinya peningkatan penjualan. Metode penelitian yang kami gunakan, yang pertama ada jenis dan subjek penelitian. Penelitian ini adalah deskriptif yang menjelaskan sumber-sumber modal PT Gudang Garam. Yang kedua, variabel penelitian dan definisi operasionalnya. Variabel dalam penelitian ini adalah modal kerja, sumber-sumber modal kerja, dan penggunaan modal kerja. Yang ketiga, ada data dan teknik pengumpulannya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk periode usaha pada tahun 2022 dan 2023. Bab 2, hasil pembahasan. Yang pertama, studi kasus. Berdasarkan pada analisa sumber-sumber dan penggunaan modal kerja, diketahui PT Gudang Garam Tbk memperoleh sumber modal kerja yang digunakan untuk modal kerja yang telah diperoleh. Langkah-langkah yang kami gunakan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun laporan perubahan modal kerja. Yang kedua, elemen non-current account dikelompokkan perubahan antara dua periode waktu. Yang ketiga, elemen dalam laporan laba rugi dikelompokkan ke dalam kelompok yang berdampak modal. Keempat, laporan sumber dan penggunaan modal kerja dapat dibuat berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. Pembahasan yang kedua yaitu analisis. Sebagai bahan analisa sumber-sumber dan penggunaan modal kerja, dalam bagian ini disajikan laporan keuangan konsolidasi dari PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak periode usaha yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 yang terdiri dari laporan neraca konsolidasi dan laporan laba rugi konsolidasi. Yang pertama, laporan neraca konsolidasi dapat kita lihat nanti pada slide berikutnya. Di situ ada data-data terkait data keuangan dari PT Gudang Garam Tbk. Untuk tabel berikutnya ada laporan laba rugi konsolidasi. Untuk data-datanya dapat kita lihat kembali. Selanjutnya ada analisa sumber-sumber dan pembahasannya. Langkah-langkah analisa sumber-sumber dan penggunaan modal kerja yang akan dilakukan adalah sesuai dengan metode analisa yang telah diuraikan di muka. Langkah pertamanya menyusun laporan perubahan modal kerja untuk periode usaha yang berakhir tahun 2023 dan 2022. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sriningsih pada bagian tabel. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sriningsih Sagala dengan NIM 642222532. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur modal kerja. Dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana harta lancarnya itu berupa kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, persediaan, PPN dibayar di muka, beban dibayar di muka,
dan harta lancar lainnya, di mana total harta lancar pada tahun 2023 adalah sebesar 55.445.127 juta dan pada tahun 2023 sebesar 52.752.867, di mana pinjaman bank jangka pendek pada tahun 2023 adalah sebesar 10.048.007 juta dan pada tahun 2023 sebesar 8.394.063 juta. Nah, selanjutnya pada tabel di atas, di mana untuk utang PT Gudang Garam Merah untuk total utang jangka pendeknya itu pada tahun 2022 sebesar 25.258.727 juta dan untuk tahun 2023 sebesar 17.009.992 juta. Berikutnya adalah langkah kedua, yaitu mengelompokkan perubahan-perubahan dari elemen non-current accounts antara dua periode waktu, yaitu tahun 2022 dan tahun 2023 ke dalam kelompok yang mempunyai dampak memperbesar modal kerja dan kelompok yang mempunyai dampak memperkecil modal kerja. Berikutnya pada tabel di atas ini kita dapat melihat perubahan non-current account. Yang pertama adalah untuk harta tetap, penggunaannya itu sebesar 419.397 juta dan selanjutnya adalah harta hak guna usaha sebesar 13.944 juta dan yang terakhir adalah untuk utang pajak tanggungan bersih untuk penggunaannya sendiri sebesar 147.303 juta. Sehingga dapat diketahui untuk total ekuitasnya itu pada tahun 2023 sebesar 57.855.966 juta dan untuk tahun 2023 itu sebesar 59.819.450 juta. Dan yang selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu mengelompokkan elemen-elemen dalam laporan laba rugi ke dalam kelompok yang mempunyai dampak memperbesar modal kerja dan kelompok yang mempunyai dampak memperkecil modal kerja. Yang pertama adalah elemen laba rugi yang berdampak memperbesar modal kerja, di mana total seluruhnya adalah sebesar 29.864.164 juta. Dan selanjutnya adalah elemen laba rugi yang berdampak memperkecil modal kerja, di mana totalnya adalah sebesar 27.901.911 juta, di mana saldo laba yang belum dicadangkan adalah sebesar 1.963.484 juta. Yang keempat adalah langkah keempat. Berdasarkan langkah-langkah tersebut di atas disusun laporan sumber-sumber dan penggunaan modal kerja sebagai berikut, di mana untuk sumber-sumber modal kerjanya itu baik dari saldo laba belum dicabangkan, utang imbalan pasca kerja, hingga kepentingan non-pengendali, di mana jumlah totalnya itu sendiri adalah sebesar 2.089.136 juta. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan modal kerja dari harta tetap, harta hak guna usaha hingga digunakan untuk menambah modal kerja, di mana jumlah penggunaan modal kerja sendiri sebesar 4.096.489 juta. Berdasarkan langkah-langkah analisa sumber dan penggunaan modal kerja tersebut, dapat diketahui bahwa sumber modal kerja PT Gudang Garam pada tahun 2023 berasal dari pendapatan usaha dan pendapatan yang lain-lain berjumlah sebesar 29.864.164 juta. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja di atas juga menunjukkan bahwa sumber modal PT Gudang Garam dalam tahun 2023 telah digunakan untuk pengadaan harta tetap sebesar 14.397 juta, pemanfaatan harta hak guna usaha sebesar 13.944 juta, mengangsur pinjaman jangka panjang sebesar 88.462 juta, dan untuk menambah modal kerja sebesar 3.427.383 juta. Demikian pula penambahan modal kerja dalam tahun 2022 sebesar 3.427.383 juta oleh PT Gudang Garam dipenuhi dari sumber modal kerja jangka panjang, yaitu sisa laba yang belum digunakan dan
dan depresiasi harta tetap serta sumber dana jangka panjang lainnya menurut prinsip pembelanjaan konservatif juga dibenarkan. Selanjutnya untuk kesimpulan, entitas anak menunjukkan bahwa sumber-sumber modal kerja PT Gudang Garam Terbuka dan entitas anak berasal dari saldo laba belum dicadangkan, utang imbalan pasca kerja, depresiasi harta tetap, dan yang lainnya. Sedangkan penggunaan modal kerjanya untuk pengadaan harta tetap, mengangsur pinjaman jangka panjang, menambah modal kerja, dan hasil pembahasan analisa sumber-sumber dan penggunaan modal kerja PT Gudang Garam Terbuka dan yang lainnya. Dan untuk saran, yang pertama adalah PT Gudang Garam Terbuka hendaknya dapat meningkatkan lagi kemampuan perusahaan dalam kewajiban membayar utang jangka pendeknya dengan segala aktiva lancar yang dimilikinya dengan cara mengurangi utang lancar setiap tahunnya sehingga tidak lagi fluktuasi dan dapat optimal dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, PT Gudang Garam Terbuka dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi kemampuannya perusahaan dalam menghasilkan laba agar semakin baik dan mengelola perusahaan, dan hendaknya dapat meningkatkan dan mempertahankan dalam mengelola total aktiva sehingga perputaran aktiva dapat lebih cepat berputar guna efisiensi penggunaan seluruh aktiva dalam menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.